Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Aini, NIM 2118007. Saya dari lokal PAI 5A. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tata cara berwudu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang tata cara berwudu. Sebelum kita masuk kepada tata cara berwudu tersebut, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu pengertian wudu tersebut. Wudu secara bahasa adalah wada'a yang artinya bagus dan bahjah yang artinya indah atau elok. Sedangkan menurut syara, sebagaimana yang diungkap dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazhab Syafi'i, yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa penggunaan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Jadi secara bahasanya yaitu wada'a yang berarti bagus dan bahjah yang arti indah atau elok. Dan wudu ini juga ada pengertian secara istilahnya yang artinya yaitu sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Baik, untuk selanjutnya yaitu poinnya B, penyebab wudu. Penyebab wudu ini ada beberapa, sebagaimana wudu ini kita ulang kembali. Wudu ini disebut juga dengan bersuci. Bersuci sendiri ada yang dinamakan mandi. Mandi ini yaitu mensucikan najis juga istinja. Masing-masing cara bersuci tersebut memiliki penyebab yang berbeda-beda dalam mandi. Contohnya mandi ini penyebabnya itu keluar mani atau karena baru suci dari haid. Sedangkan istinja ini membersihkan sesuatu yang keluar dari dubur dan dubul. Jadi berbeda antara wudu dengan mandi dan istinja. Mandi tadi karena keluar sesuatu dan keluar air mani dan karena haid, sedangkan istinja itu karena keluarnya kotoran dari dubur maupun dubul. Kemudian di sini sedangkan wudu ini disebut juga dengan hadas kecil. Jadi hal-hal yang termasuk kepada hadas kecil ini diantaranya yang pertama yaitu ada sesuatu yang keluar dari alat dubur maupun dubul. Bisa berupa air, bisa berupa kotoran, dan bisa juga berupa darah atau sesuatu yang lumrah berupa batu atau bijian pada saat kita makan dan tidak terpecah oleh anggota tubuh yang bekerja dengan semestinya. Kemudian yang kedua yaitu tidur dengan tidak menempelkan dubur ke alas duduk. Dimana maksud di sini yaitu contohnya kita biasanya kalau tidur itu kan tidak diketahui apa yang ada di sampingnya, suara orang pun tidak. Kita biasanya terbawa kepada alam mimpi. Sedangkan mengantuk ini suara-suara orang itu masih terdengar, tetapi ya mata agak terpejam seperti itu. Kemudian yang ketiga ini hilang akal. Hilang akal di sini yaitu mabuk, sakit, gila, pingsan atau hal lain yang semacamnya. Kemudian yang keempat yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di mana yang bukan mahram di sini seumpamanya kita mau pergi sholat atau kita sedang menjaga wudhu kita, maka alangkah baiknya kita itu
menghindari yang bukan mahram kita, karena apabila kulit kita bersentuhan langsung dengan kulit mereka, itu wudhunya akan batal, dan ini termasuk kepada hadas kecil. Kemudian apabila hanya kuku saja ataupun hanya gigi yang tersentuh kuku gitu kan, itu tidak apa-apa. Kemudian tapi alangkah baiknya jika ada yang terkena atau apanya, itu langsung kita wudhu balik. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelimanya itu menyentuh alat kelamin. Ini baik menyentuh ini menyentuh alat kelamin kita ataupun kelamin orang lain ya. Yang mahram ataupun bukan mahram, anak kecil ataupun yang sebagainya, itu sudah termasuk hadas kecil, dan itu wajib kembali berwudu ataupun harus berwudu jika kita mau sholat. Kemudian selanjutnya yaitu syarat wudu. Jika kebetulan kita melihat kitab-kitab yang membahas tentang wudu, jarang sekali ada yang memasukkan kepada syarat wudu ini, karena biasanya mereka mencantumkan rukun dan hal-hal yang lainnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu. Yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Syarat untuk bersuci ini adalah menggunakan air yang suci lagi mensucikan, sebab jenis air terbagi banyak sekali. Contohnya, air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, air suci tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, dan air najis. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu air suci mensucikan. Air suci mensucikan ini disebut juga dengan air mutlak, di mana air ini air yang namanya bisa berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, apabila air diletakkan di dalam gelas, maka namanya menjadi air gelas, dan ketika air diletakkan di kendi, maka air tersebut menjadi air kendi. Dan air-air ini termasuk juga kepada air mutlak, yaitu air sumur, air hujan, air sungai, air sumber mata air laut, air salju, dan air embun. Kemudian yang keempat ini adalah yang kedua yaitu air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, di mana air ini disebut juga dengan air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang menjadi panas karena terpapar sinar matahari. Biasanya ditempatkan kepada bahan-bahan logam yang terkena terik matahari, kemudian air tersebut bercampur dengan matahari dan logam-logam yang ada di tempat air tersebut. Kemudian air musyammas ini masih bisa digunakan, tetapi dia termasuk kepada makruh. Jadi lebih baik menghindari air ini ya. Lebih baik kita mengambil dari air yang mutlak. Tapi jika tidak ada maka boleh juga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ini yaitu air air suci tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, di mana air ini yang pertama kalinya itu sudah dibuat untuk bersuci, kemudian digunakan lagi untuk bersuci untuk yang selanjutnya. Ini tidak bisa digunakan ya, karena air ini disebut dengan air mustakmal. Air ini sudah bercampur dengan air yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi untuk air ini diusahakan tidak dipakai untuk berwudu, karena air mustakmal ini sendiri adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci tadi, maka alangkah lebih baiknya dihindari. Kemudian untuk poin yang terakhir
air najis. Air najis ini merupakan air yang kurang dari 216 liter dan masuk kepada di dalamnya tersebut najis. Najis di sini baik itu kotoran hewan ataupun yang lainnya yang mengakibatkan warna di air tersebut dan baunya berubah tidak seperti biasanya. Maka air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi kesimpulannya, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanya air mutlak, dan boleh jika air mutlak tidak ada maka boleh digunakan dengan air musyammas. Dan yang tidak boleh itu yaitu air mustakmal dan air najis tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya ke permukaan anggota wudhu. Di sini syarat yang lain untuk wudhu ini adalah anggota wudhu ini harus bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air pada permukaan kulit. Yang dimaksud dengan anggota wudhu di sini adalah setiap bagian tubuh yang harus dibasuh atau diusap saat berwudhu. Itulah mengapa ketika kita selesai mengecat atau mengelam sesuatu misalnya dan kita ingin berwudu, maka pastikan terlebih dahulu ceceran cat atau lem yang menutupi bagian tubuh kita tersebut sudah terhindar. Karena ceceran cat atau lem tersebut akan menutupi kulit kita dari air. Lalu bagaimana jika itu adalah tinta atau hal semacamnya? Maka apakah dia juga harus dihilangkan? Maka untuk tinta ini harus dipertimbangkan dulu ya, apakah dia menimbulkan kerak ketika kita menghilangkannya atau dia tidak menimbulkan kerak. Maka yang tidak menimbulkan kerak ini tidak apa-apa jika tidak hilang, akan tetapi jika muncul keraknya maka lebih baik dihilangkan.